Sahabat YT Moba, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 544, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Muklis menarik napas dalam-dalam. Keterampilan seperti itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Muklis belum pernah melihat kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh pukulan fatal. Dapat dikatakan bahwa Ariel memberinya kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kakek, pada saat ini, Ferdinand yang tidak yakin mengertakkan giginya dan berkata, "Orang-orangku tidak mungkin seburuk ini. Orang ini pasti licik. Supriyadi dapat menggunakan segala cara untuk mendapatkan penampilan yang baik di depanmu." Ferdinand, saya mengerti bahwa kamu tidak yakin. Tetapi cara menang dengan kekuatan ini, menurut Anda trik apa yang bisa saya mainkan? Bisakah saya masih menyuap orang-orang Anda? Supriyadi berkata dengan bangga. Ferdinand mengejek. Dia telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama. Dan sekarang dia akhirnya bisa melampiaskannya dengan bebas. Wajah Ferdinand sangat jelek, bahkan jika dia ingin mendiskreditkan Supriyadi, dia tidak bisa menggunakan metode ini. Orang-orangnya sendiri disuap oleh Supriyadi. Bukankah ini berarti dia tidak berguna dalam penyamaran? Dan meski dia benar-benar disuap, tidak mudah membunuhnya dengan satu pukulan. Ferdinand bukan orang bodoh. Tidak mungkin menempatkan diri Anda dalam situasi bodoh seperti itu dan membiarkan Muklis melihat lelucon. Kamu beruntung kali ini, kata Ferdinand dengan enggan. Supriyadi tertawa, menoleh dan melihat Andre, dan berkata, "Sekarang giliranmu untuk bermain." Kulit Andre tidak lebih baik dari Ferdinand. Orang yang dia rekrut jelas tidak lemah, tapi kekuatan Ariel yang ditunjukkan terlalu kuat. Sebelum dia mengetahui detail Ariel, dia sama sekali tidak mau membiarkan orang-orangnya sendiri mengambil tindakan sesuka hati. Semua upaya sia-sia. Kakek, bisakah kompetisi hari ini berakhir di sini? Andre berkata kepada Muklis. Ekspresi Supriyadi membeku. Jadi begitu. Bagaimana mungkin? Dia ingin membuktikan dirinya dengan baik di depan keluarganya. Dan ini adalah kesempatan besar untuk membunuh pusat perhatian Andre. Bagaimana dia bisa sangat merindukannya? Tetapi sebelum Supriyadi dapat berbicara, Muklis berkata, "Tentu saja. Terima kasih, kakek." Andre berkata dengan penuh terima kasih. Keeksentrikan Muklis yang tidak terselubung membuat Supriyadi sangat marah. Tetapi Muklis sudah berbicara. Dan dia tidak punya nyali untuk membantah Muklis. Jadi dia tidak punya pilihan selain menerima hasilnya. Melarikan diri hari ini, kamu tidak bisa melarikan diri besok. Masih ada 15 setelah hari pertama sekolah menengah pertama. Berapa lama kamu bisa bersembunyi? Kata Supriyadi sambil mencibir. Andre berpura-pura tidak mendengar kata-kata Supriyadi. Dan meninggalkan lapangan seni bela diri bersama bawahannya sendiri. Kebanyakan orang memilih untuk meninggalkan satu demi satu. Mia menatap Ariel dengan saksama. Seolah bunga persik bermekaran di matanya. Dia tidak menyangka Ariel begitu kuat. Yang membuatnya sangat ingin tahu tentang Ariel. Sebaliknya tidak begitu kuat. Mia adalah orang yang menentukan. Dia tidak akan pernah membiarkan rasa ingin tahu terus tumbuh di dalam hatinya. Jadi dia sudah memiliki rencana di benaknya. Dan dia akan meminta Ariel untuk memverifikasinya. Dan setelah Ariel menunjukkan kekuatan yang luar biasa, namun Mia menemukan bahwa ketampanannya bukan hanya seorang laki-laki yang tampan, tetapi seorang pria sejati dengan daya pikat hormon pria yang kuat. Malam ini, tunggu aku. Mia berjalan ke arah Ariel, menggoda dengan tatapan menawan. Ariel tidak melihat ke samping, dan tidak melihat ke arah Mia. Wanita menawan seperti ini adalah racun yang mematikan bagi banyak pria. Sayang sekali Ariel terobsesi dengan Kaori, dan Mia ada di matanya. Itu hanya seorang wanita biasa. Setelah semua orang pergi, Supriyadi menghampiri Ariel dan berkata, "Saya sangat puas dengan penampilan Anda. Saya dapat memberi Anda setengah jam waktu panggilan video. Hargai itu."
Setelah selesai berbicara, Supriyadi melempar telepon, memberi telepon itu ke Ariel. Setelah Ariel mendapatkan telepon, dia sangat bersemangat dan bergegas kembali ke kamar yang telah diatur oleh Supriyadi untuknya. Semua pelayan keluarga Supriyadi tinggal di sini, dan status Ariel secara alami membuatnya tidak layak untuk tinggal di kamar tamu. Di bilik kurang dari 3 meter persegi, tidak ada apa-apa selain tempat tidur. Ariel memegang ponsel, tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan memutar satu-satunya kontak di dalam. Pihak lain sepertinya sudah lama menerima pesanan Supriyadi. Setelah panggilan video terhubung, Aisila muncul di layar. Anak kecil itu tertidur dengan damai. Dua tangan kecil mengepalkan tangan. Gambar diam ini saja sudah cukup untuk membuat Ariel tenggelam, seolah menontonnya seumur hidup saja tidak cukup. Setengah jam berlalu dengan cepat. Meski Ariel masih banyak bicara, tapi dia tidak punya pilihan selain meletakkan telepon tanpa daya. Berbaring di tempat tidur tunggal, hanya ada sedikit ruang bagi Ariel untuk jatuh dari tempat tidur meskipun dia membalikkan badan. Tetapi jika dia ingin menyelamatkan Aisila, Ariel dapat menanggung apa saja. Baru saja dia memejamkan mata untuk beristirahat, ada ketukan di pintu. Ariel tahu siapa itu, tapi dia tetap membuka pintunya. Mia mengenakan gaun seksi, dan hampir masuk ke kamar bersama Ariel. Kamarmu di sini sangat kecil. Apakah kamu ingin pindah ke kamar yang lebih besar? Mia duduk di tepi tempat tidur. Kakinya yang ramping sengaja diluruskan dan disatukan. Bagiku, itu sudah cukup, kata Ariel dengan enteng. Tapi aku ingin tinggal di sini malam ini. Apa yang harus aku lakukan? Mia menatap Ariel, menggigit bibirnya sedikit, menunjukkan ekspresi malu. Kamu adalah cucu dan wanita tertua dari keluarga Muklis, jadi tidak cocok tinggal di sini, kata Ariel. Mia berdiri, mengaitkan Ariel dengan kedua tangan, menghembuskan napas dan berkata, karena kamu tahu bahwa saya adalah wanita tertua, selama saya mau, tidak ada yang tidak pantas. Kecuali kamu menyukai suasana sempit seperti ini, aku bisa memuaskanmu. Saat Mia berbicara, satu kaki sudah dikaitkan ke tubuh Ariel. Ariel menekan kaki Mia dan berkata, aku tidak membutuhkannya. Mia tidak terganggu oleh penolakan itu, tetapi senyum di wajahnya semakin besar. Dan dia berkata, aku ingin mengukur pinggangmu dengan kaki. Apakah kamu akan menolak saya dengan kejam? Mia sangat yakin bahwa Ariel akan jatuh di bawah rok delimanya, karena tidak ada yang pernah acuh tak acuh terhadap godaan Mia. Dan dia memiliki perasaan yang sangat kuat terhadap penampilan dan sosoknya. Keyakinan, selama itu adalah pria yang diinginkannya, tidak mungkin tidak mendapatkannya. Tapi Ariel berbeda. Dia ditakdirkan untuk mengecewakan Mia, mendorong Mia pergi. Ariel berkata dengan ekspresi tegas, aku tidak tertarik padamu. Kata-kata ini seperti menuangkan baskom berisi air dingin ke kepala Mia. Seketika kemarahan mengalir ke dahinya. Ariel, apakah kamu tahu siapa kamu dan berani menolakku? Mia berkata dengan kejam. Ariel tersenyum ringan, dan berkata, tentu saja aku tahu. Mungkin ada hubungan darah di antara kita. Di dunia Mia, dia tidak pernah memiliki tabu seperti itu. Tetapi dia bisa merasakan cinta Ariel untuknya. Ini adalah pertama kalinya dia mengecewakan seorang pria. Dan pertama kali dia ditolak mentah-mentah oleh seorang pria. Bentak. Mia menamparkan wajah Ariel, menggertakkan giginya dan berkata, aku akan membuatmu menyesal, dan suatu hari kamu akan berlutut kepadaku. Ariel memandang Mia yang pergi dengan marah, menyentuh wajah yang ditampar. Tamparan semacam ini bahkan tidak dianggap menyakitkan. Setelah menutup pintu lagi, Ariel kembali berbaring di tempat tidur. Sari, jika dia benar-benar dari keluarga Muklis, maka dia dan Mia adalah saudara-saudara. Dan Mita mengetahui hal ini, tetapi tetap mendatanginya, yang merusak pandangan Ariel. Wanita macam apa ini jadi tidak terkendali, Ariel berkata tanpa daya. Saat ini, di ruangan lain, kemewahan di sini sebanding dengan aula istana, dan sangat berbeda dengan lingkungan tempat tinggal Ariel. Apakah itu dekorasi atau hiasan di dalam ruangan? Ada kesan mewah, bahkan udara di ruangan itu pun dipenuhi dengan bau uang. Andre duduk di sofa, wajahnya tenggelam seperti air.
Baru saja dia menundukkan wajahnya untuk meminta Muklis menghentikan kompetisi. Ini sebenarnya adalah penyerahan terselubung. Tetapi untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, dia harus melakukannya. Seberapa percaya diri kamu dalam melawannya? Andre bertanya, bersambung.